Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Devi Netri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi IPS. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Eropa, Ibu Sisilia Melinda MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai tokoh perjuangan dari Ferdinand Magelhaens. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu biografi singkat Ferdinand Magelhaens. Ferdinand Magelhaens adalah seorang petualang Portugis. Dia lahir di Sabrosa di Portugal Utara dan melayani Raja Charles I dari Spanyol dalam rute pencarian ke arah barat menuju Kepulauan Rempah-Rempah. Lahir 1480 di Sabrosa, Portugal. Meninggal pada tanggal 27 April 1521 Mactan, Filipina. Pasangannya Maria Caldera Beatrix Barbosa, anaknya Carlos de Magalhães, Rodrigo de Magalhães. Orang tuanya Rodrigo de Magalhães, Alda de Mesquita. Saudara kandung dari Ferdinand yaitu Diogo de Sousa. Kemudian ada Isabel de Magalhães dan Ginebra de Magalhães, Aires de Magalhães dan Durte de Sousa. Magelhaens adalah orang pertama yang berlayar dari Eropa ke barat menuju Asia. Orang Eropa pertama yang melayari Samudra Pasifik dan orang pertama yang memimpin ekspedisi yang bertujuan mengelilingi dunia. Meskipun Magelhaens sendiri tewas terbunuh oleh Datuk Lapu-Lapu di Filipina dalam persinggahannya di Hindia Timur sebelum menuju Eropa. 18 anggota kru dan armadanya berhasil kembali ke Spanyol pada tahun 1522. Setelah mengelilingi bumi, ia gagal mencapai tujuannya mengelilingi bumi tanpa henti dan diteruskan oleh Juan Sebastian Elcano. Selanjutnya, latar belakang. Keluarga Magelhaens adalah keluarga bangsawan. Maka menurut kebiasaan setempat, Fernando telah direkrut sejak mudanya sebagai ajudan di istana kerajaan. Di sini, selain mendapatkan pendidikan, ia belajar secara langsung prestasi pria-pria seperti Christopher Columbus yang baru kembali dari Amerika Serikat setelah mencari rute pelayaran laut di sebelah barat Kepulauan Rempah, Maluku yang menjadi buah bibir. Pada masa paling sulit dalam kehidupan Magelhaens, ia dikelilingi oleh seorang teman lama, navigator terkenal, yaitu João de Lisboa. Mereka berdua membahas cara mencapai Kepulauan Rempah dengan pergi ke barat daya melalui El Paso, sebuah selat yang menurut kabar angin adalah jalan pintas melewati Amerika Selatan. Selanjutnya, persiapan pelayaran menuju Maluku. Dengan peta terbuka lebar, Magelhaens menyajikan pendapatnya kepada penguasa muda Spanyol, Charles I, yang sangat berminat ke rute sebelah barat Kepulauan Rempah yang diajukan Magelhaens karena ini akan menutup jalur perdagangan Portugal. Selain itu, Magelhaens memberitahunya bahwa karena berjalan dari barat, Kepulauan Rempah bisa diklaim sebagai wilayah Spanyol bukan Portugal. Portugis hanya bisa mengklaim wilayah timur dari batas Pulau Cape Verde. Ini diatur dalam perjanjian Tordesillas. Selanjutnya, keberangkatan. Pada tanggal 20 September 1519, San Antonio, Concepcion, Victoria dan Santiago yang terbesar hingga yang terkecil mengikuti kapal induk Magelhaens, Trinidad, kapal terbesar kedua, seraya mereka berlayar menuju Amerika Selatan. Pada tanggal 13 Desember mereka mencapai Brazil dan sampai menatap pegunungan Sugarloaf yang mengesankan. Mereka memasuki Teluk Rio de Janeiro yang indah untuk
perbaikan dan mengisi perbekalan. Kemudian mereka melanjutkan ke selatan ke tempat yang sekarang adalah Argentina, mencari El Paso, jalur yang sulit ditemukan yang menuju ke samudera lain. Sementara itu semakin dingin dan gunung es mulai tampak. Akhirnya pada tanggal 31 Maret 1520, Magalhaens memutuskan untuk melewatkan musim salju di pelabuhan San Julian. Selanjutnya, tantangan Samudra Pasifik. Setelah melewati 5 minggu, mereka berlayar menuju sebuah samudra yang sedemikian tenangnya sehingga Magalhaens menamakannya Pasifik. Para pelaut bergembira karena merasa tidak ada lagi bencana, tetapi ternyata lebih sulit karena sulit sekali angin yang membuat mereka terombang-ambing kelaparan di tengah laut. Antonio Pigafetta, seorang Italia, menulis, hari Rabu tanggal 28 November 1520, kami telah memasuki Laut Pasifik dan selama 3 bulan 20 hari kami belum mengisi perbekalan. Kami hanya makan biskuit busuk yang telah menjadi remah dan penuh dengan belatung dan berbau busuk akibat kotoran tikus di atasnya. Dan kami minum air yang berwarna kuning dan berbau busuk. Kami juga makan kulit sapi, serbuk gaji, dan tikus-tikus yang masing-masing berharga setengah keping emas. Tetapi tidak banyak yang dapat kami tangkap. Jadi seraya ingin segar terus menerpa layar mereka dan air jernih menyelusup di bawah ujung geladak mereka. Pria-pria ini tergeletak sekarat akibat kudis. 19 orang meninggal pada saat mereka mencapai Kepulauan Mariana pada tanggal 6 Maret 1521. Selanjutnya, kematian. Sewaktu Magalhaens tewas, dia berada di lingkungan yang tidak asing, sedikit ke arah selatan terletak Kepulauan Rempah dan ke arah barat Melaka, tempat ia pernah berjuang pada tahun 1511. Seandainya, sebagaimana diperkirakan oleh beberapa sejarawan, ia berlayar ke Filipina setelah pertempuran di Malaka, maka sesungguhnya ia mengelilingi bola bumi, meskipun tentu saja tidak dalam sekali jalan. Ia telah mencapai Filipina dari timur dan barat. Sebagai pria yang sangat religius, Magalhaens mengajak banyak penduduk lokal dan penguasa mereka pada agama Katolik, tetapi semangatnya juga menjadi kebinasaannya. Ia menjadi terlibat dalam pertikaian antar suku dan dengan hanya 60 pria menyerang sekitar 1.500 penduduk pribumi dengan keyakinan bahwa senapan musuh, senapan kuno dan Tuhan akan menjamin kemenangannya. Sebaliknya, ia dan sejumlah bawahannya tewas. Magalhaens berusia sekitar 41 tahun. Pigafetta yang setia meratap, mereka membunuh cermin, perang, penerang, penghibur dan pemimpin senjata kita. Beberapa hari kemudian sekitar 27 perwira yang hanya menyaksikan dari kapal mereka dibunuh oleh para kepala suku yang sebelumnya bersahabat. Selanjutnya, nama Magalhaens yang dikenal. Selama bertahun-tahun, Magalhaens tidak mendapat tempat semestinya dalam sejarah, disimpangkan oleh laporan para kapten yang memberontak. Seorang orang Spanyol menodai reputasinya, mengatakan bahwa ia seorang bengis dan tidak becus. Orang Portugis mencapnya sebagai pengkhianat berkat catatan Pigafetta yang gigih. Salah seorang dari 18 navigator yang selama itu dan sekitar 5 anggota lainnya dalam ekspedisi tersebut, nama Magalhaens mendapat tempat dalam catatan sejarah dunia. Selanjutnya, pelaut yang selamat. Ketika salah satu kapal yang selamat, Victoria, kembali ke pelabuhan setelah menyelesaikan perjalanan mengelilingi dunia yang pertama kali. Hanya 18 orang laki-laki dari 237 laki-laki yang berada di kapal pada awal keberangkatan. Di antara yang selamat terdapat 2 orang Italia, Antonio Pigafetta dan Martino de Judicius. Martino adalah
orang dari Genoa yang bertindak sebagai kepala pelayan. Dia bekerja dengan Ferdinand Magellan pada perjalanan historisnya untuk menemukan rute barat kepulauan rempah-rempah Indonesia. Sejarah perjalanannya diabadikan dalam pendaftaran nominatif pada Archivo General de Indias di Sevilla, Spanyol. Nama keluarga ini disebut dengan patronik Latin yang tepat, yakni Dejidibicus. Pada awalnya ia ditugaskan pada Caravel Convention, salah satu dari 5 armada Spanyol milik Magellan. Martino memulai ekspedisi ini dengan gelar kapten. Selanjutnya, rute pelayaran Ferdinand Magellan. Rute pelayaran adalah mulai dari Spanyol pada tahun 1519 melewati Samudra Atlantik, menyusuri Amerika, melintasi Samudra Pasifik sampai ke Kepulauan Massawa, Filipina pada tahun 1521. Selanjutnya, Ferdinand Magellan bersama Kapten Juan Sebastian Elcano dari sastrawan Italia juga Veta melakukan ekspedisi mencari daerah penghasil rempah-rempah. Kemudian dari mengutip Fundamental Oceanography pada tahun 2017 karya Devriona Aida dan kawan-kawan. Tujuan utama penjelajah ini adalah mencari rute pelayaran baru ke pelabuhan perdagangan di timur jauh. Yang selanjutnya, mindset dari Expedia Britannica. Ferdinand Magellan disebut juga Ferdinand Magellan Spinvis, atau Fernando de Magallanes atau Hernando de Magallanes pada tahun 1480 sampai 1521. Dan yang terakhir, penjelajah Magellan membuktikan bahwa pertama, bumi itu bulat, yang kedua, rute baru dari Eropa ke daerah timur melalui arah barat, dan yang terakhir, membuka Samudra Pasifik untuk eksplorasi dan perdagangan baru. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.